Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Pak Hardi Sanjaya pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 7A sampai kelas 7E. Pada materi ini kita lanjutkan tentang materi iman dan ibadah. Pada pagi hari ini, langsung saja sebelum kita mengawali pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil disimak video berikut ini ya. Mata pelajaran Quran Hadis kelas 7A sampai kelas 7E. Pengertian iman dan ibadah. Iman artinya percaya. Menurut istilah, yaitu iman adalah membenarkan suatu keyakinan dengan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman pada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah SWT itu benar-benar ada, itu wujud dengan segala sifat-sifatnya dengan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara yang nyata, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila seseorang tersebut bisa memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan ataupun perbuatan. Kemudian ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Dalam syarak, ibadah mempunyai banyak definisi, tapi maknanya atau maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah ialah saat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, saya dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah ialah satu sebutan mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap. Ibadah itu bagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan. Rasa khauf ataupun takut, raja, mengharap, khabah, cinta, tawakal, ketergantungan, raghabah, senang, dan rabah, takut ialah suatu ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati, sedangkan salat, zakat, haji, dan jihad adalah satu ibadah yang badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati, atau masih banyak tempat ibadah yang berkaitan dengan yang lainnya. Kemudian hubungan antara iman dengan ibadah. Hubungan iman dan ibadah lah, yaitu sejauh mana keimanan kita dapat mempengaruhi ibadah tersebut, dan etika atau moral dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran Islam, yaitu akidah syariah dan akhlak. Seseorang yang telah beriman pada atau berakidah harus mengimplementasikan keimanannya dengan syariah, yaitu beribadah kepada Allah ataupun bermuamalah dengan sesama manusia dalam alam sekitar. Akidah diwujudkan dalam pengucapan 2 kalimat syahadat, diimani, yakini, dan dibenarkan dalam hatinya. Sebagai wujud keimanannya kepada Allah, dia harus melaksanakan syariah berupa ibadah madah dan ibadah muamalah gairu mahdah, yang mana ibadah madah artinya penghambaan yang murni, merupakan hubungan antara yang hamba dengan Allah secara langsung, seperti menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Sedangkan ibadah muamalah yaitu madah artinya segala amalan yang diizinkan oleh Allah, misalkan seperti belajar, zikir, takwa, tolong menolong, dan lain sebagainya. Dan orang yang beriman sedangkan orang umum telah melaksanakan ibadah dan melakukan muamalah disebut muslim. Seorang mukmin belum dikatakan seorang muslim apabila dia belum melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdah maupun ibadah gairu mahdah. Keimanan dan keislaman seorang harus dilengkapi dengan ibadah dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi mampu. Iman dengan ibadah memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kualitas iman seseorang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pada dari ibadah seseorang tersebut. Makin tinggi kualitas ibadah seseorang, misal seperti sholat yang makin khusyuk, mengurangi atau menghilangkan syirik pada Allah, dan kuantitasnya seperti menambah sholat wajib dengan sholat sunnah, banyak bersedekah, akan menambah dan juga mempertebal iman seseorang, juga akan mengurangi dan mempertipis, atau makin mengurangi dan mempertipis, bahkan juga dapat menghilangkan kualitas seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan ibadah yang harus dilandasi iman yang memberikan dampak yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang muslim. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 menjelaskan, bacalah apa yang telah diwajibkan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan didirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dari ayat tersebut dapat kita pahami itu mengandung dua hikmah. Yang pertama, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut, dan mendorong pelakunya untuk dapat menghindarinya dengan keimanan seseorang akan untuk patuh pada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sesungguhnya hakikat hubungannya dan saling mempengaruhi antara iman dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contoh amalan hubungan antara iman dan ibadah, pertama zikir. Zikir menurut bahasa Arab yaitu mengingat atau menyebut. Zikir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zikir lisan dan zikir dalam hati. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4 yang artinya, maka makanlah dan apa yang ditangkap untuk bunuh dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya atau menyembelihnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat tepat perhitungannya. Kemudian tawakal. Seseorang muslim hendaknya selalu berserah diri kepada Allah atau bertawakal. Dalam Quran surah Yunus ayat 84 yang artinya, dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu telah beriman kepada Allah, maka bertawakallah padanya jika kamu benar-benar seorang muslim. Dan ada syukur, itu adalah satu sebuah keimanan apabila seorang hamba telah berbuat baik pada Anda, lalu Anda tidak berterima kasih padanya, berarti Anda telah bersikap buruk padanya. Padahal hamba tersebut hanyalah perantara, sedangkan pemberian sejatinya hanyalah Allah. Di dalam Quran surah An-Naml ayat 4 yang artinya, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Allah maka yang bagi maha melihat. Ada juga sabar. Seorang muslim juga berada antara dua nikmat, yang itu bila ditimpa kebaikan lalu bersyukur, lalu maka ia berpahala, dan pahala ditimpa musibah itu lalu ia bersabar, maka ia juga akan memperoleh pahala. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 56 yang artinya, apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah juga adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, itulah materinya yang dapat kalian pahami, dan inilah soalnya. Kalau kalian rangkum materi-materi yang saya berikan, ambil bagian yang penting saja ya, kemudian soalnya dikerjakan. Demikian, dan kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.